Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Karena berkat dukungan dari kalian, channel YouTube Bola Bung Binder mengalami kemajuan yang pesat. Dan di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari babak semifinal Euro 2020. First match, Italia versus Spain, and second match, yaitu Inggris versus Denmark. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan dari kedua pertandingan tersebut, terlebih dahulu saya ingin teman-teman menyaksikan cuplikan kecil nih ya dari konten preview yang saya buat dari kedua pertandingan tersebut. Silakan menyaksikannya. Silakan kalian bisa perhatikan bahwa para pemain Spanyol tuh lebih cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi walaupun Italia diunggulkan, saya pikir ya Spanyol juga punya peluang meskipun saya memberikan persentase 50-50, this can go either way. Tidak akan mudah bagi para pemain Inggris. Mereka harus berhati-hati. Tapi saya tetap mengunggulkan Inggris. Ya, jika di atas kertas mungkin persentasenya lebih besar ke Inggris, tapi saya hanya ingin memberikan 55% ke Inggris dan 45% bagi Denmark. Tidak akan mudah bagi Inggris untuk menang. Lawan Denmark, they have a good defense, they have a good goalkeeper, tapi Inggris juga punya good defense, good goalkeeper. Jadi kuncinya adalah kreativitas di lini tengah. Disinilah mungkin dibutuhkan peran pemain-pemain dari Inggris yang bisa melakukan pergerakan-pergerakan individu. Ya, mungkin itu juga bisa Mason Mount, mungkin juga Calvin Phillips yang akan dipaksa juga untuk mendukung serangan. Pemain ini juga cukup baik ya dalam urusan mendukung serangan. Seperti yang teman-teman bisa mendengarkan di cuplikan tersebut bahwa saya menjelaskan pertandingan antara Italia versus Spanyol akan berlangsung ketat dan tidak akan mudah bagi Italia untuk meraih kemenangan meskipun Italia yang diunggulkan untuk menang dan lolos ke partai final. Karena mereka akan berhadapan dengan permainan cepat dan pergerakan cepat dari para pemain Spanyol. Dan itu yang terjadi. Italia betul-betul fokus di defense mereka agar tidak kemasukan gol. Tapi ternyata mereka tetap kemasukan gol. And finally they can win from the penalty shootout. Dan sayangnya bagi Spanyol, setelah mereka bersusah payah masuk ke babak semifinal. Karena kan mereka di babak per-8 final menangnya melalui extra time, ya kan, lawan Kroasia. Kemudian di babak perempat final menangnya juga adu penalti. Dan lawan Italia pun mereka tidak bisa menjadi pemenang dalam tempo 90 menit atau 120 menit. Ternyata dari adu penalti mereka tidak bisa menang. Dan yang unik, dua pemain yang gagal dari Spanyol adalah dua pemain yang berkontribusi dari gol yang dihasilkan Spanyol, yaitu Dani Olmo dan juga Morata. Morata was the scorer and Dani Olmo was the player who gave the assist to Morata. And from Italia tampak jelas ya bagaimana pergerakan individu dari para pemain Italia saat mereka melakukan counter mengganggu para pemain Spanyol yang berada di lini pertahanan. Sedangkan dari pertandingan Inggris versus Denmark juga seperti yang saya jelaskan di konten preview bahwa pertandingan semifinal ini tidak akan mudah dimenangkan oleh Inggris meskipun mereka lah adalah favoritnya untuk lolos ke final juga kan, agar terjadilah final ideal atau final impian antara Italia versus Inggris. Dan terbukti Denmark juga menyulitkan Inggris dan ada keputusan kontroversial juga ya oleh wasit dan juga oleh wasit yang berada di ruang VAR yang memberikan penalti kepada Inggris. Tapi itu saya akan bahas nanti ya teman-teman. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Italia versus Spanyol. Dan kita tahu di pertandingan ini Italia tidak bisa diperkuat oleh Spinazzola, but they have Emerson yang bermain di Chelsea, bermain baik di pertandingan ini walaupun akhirnya Emerson ini digantikan kan oleh Roberto Mancini ya, karena kita tahu juga sepertinya dia kesulitan juga untuk melanjutkan permainannya dan dimainkan Rafael Toloi ya. Kita tahu Emerson bekerja keras di pertandingan ini. Dan from Spain kita tahu bahwa kali ini Morata tidak bermain sebagai starter, tapi dimainkannya Ferran Torres, Dani Olmo, dan juga Oyarzabal di lini depan. Sedangkan di tengah dan juga belakang, kita tahu adalah pemain-pemain yang biasa diandalkan oleh Luis Enrique. Sama juga dari Italia, di tengah dan juga di depan adalah pemain-pemain yang selalu diandalkan oleh Mancini. Dan Chiesa mendapatkan tempat lagi sebagai starter. Memang saya sudah perkirakan bahwa dia akan bermain sebagai starter, good player. Dan dia mencetak gol yang indah di pertandingan ini. Tapi from the flow of the game, tampak jelas Spanyol memegang kendali permainan. Seperti biasa, ball possession di pihak mereka. Seperti biasa, mereka menciptakan banyak peluang, tapi memang tidak banyak peluang yang berbahaya. Dan seperti biasa, para pemain Spanyol tampak enjoying the game. Mereka tidak bisa kill the game. Itu yang menjadi persoalan di Spanyol. Sedangkan dari Italia, mereka perlu fokus juga dengan cara bertahan yang benar dan baik. Karena terlihat bahwa para pemain Italia ini
paling banyak ya secara keseluruhan melakukan tackles, interceptions, dan juga clearance. Artinya duet center back mereka ini tangguh, Chiellini dan juga Bonucci. Saya harapkan bahwa mereka diberikan ujian lebih besar lagi di pertandingan ini. Dan ternyata tidak sebegitu besar, karena mereka mendapatkan backup dari Jorginho dan juga dari kedua fullback. Jadi Emerson dan juga Di Lorenzo tidak selalu keluar untuk mendukung serangan. Itu sangat penting karena Spanyol mengandalkan serangan juga dari kedua sektor flank, seperti yang saya jelaskan di konten preview saya. So this was a great game, tight game, dan akhirnya Chiesa bisa membuka skor di pertandingan ini. Sebetulnya situasinya tidak berbahaya, tapi sepertinya Eric Garcia itu ya tidak bisa memberikan, tidak bisa melakukan clearance yang baik, sehingga bola itu terarah ke Chiesa dan Chiesa bisa melakukan shooting di mana bola melengkung sebelum masuk ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon. Unai Simon tidak bisa menepis bola tersebut, and setelah unggul 1-0 ternyata Italia betul-betul fokus di defense dan Spanyol terus keluar menyerang. Akhirnya Morata yang masuk menggantikan Ferran Torres bisa menyamakan kedudukan setelah mendapatkan umpan dari Dani Olmo. What a goal, what a great goal. And di extra time, saya perhatikan di extra time babak kedua tim ini betul-betul fokus agar tidak kemasukan gol. Jadi mereka tidak melakukan banyak serangan dan saya tidak melihat ada peluang berbahaya yang tercipta dari salah satu tim di extra time babak kedua, dan akhirnya pertandingan perlu diselesaikan melalui adu penalti. Dan tidak seperti match sebelumnya saat Spanyol bisa keluar sebagai pemenang dalam adu penalti lawan Swiss, kali ini mereka justru kalah. Jorginho dengan penalti terakhir bagi Italia dan membawa Italia ke final. Locatelli memang gagal ya mengkonversikan penalti, tapi from Spain, Dani Olmo dan juga Alvaro Morata yang bermain di Juventus gagal untuk mengkonversikan penalti dan bisa di-save oleh Donnarumma. Dan seperti yang pernah saya katakan di konten preview bahwa sayang sekali ya AC Milan kehilangan Donnarumma. What a great performance by this goalkeeper. Memang dia kemasukan 3 gol sejauh ini, tapi jika bukan Donnarumma mungkin Italia akan kemasukan lebih banyak gol lagi di pertandingan ini teman-teman, karena ini pertandingan yang jelas milik Spanyol. Mereka betul-betul menyulitkan para pemain Italia untuk juga bisa bermain kreatif. Mau tidak mau Italia perlu fokus dalam urusan bertahan. Karena jika Italia terlalu keluar menyerang, duet center back mereka ini juga tidak punya kecepatan. Dan well done bagi Italia yang masuk ke final dan mereka akan bertemu Inggris, teman-teman. Ngopi dulu ya teman-teman ya. Ya, saya kan habis begadang ya. Dan jangan lupa ya, cangkir ini akan terus berada di sini di atas meja ini. Karena saya berharap bahwa Arsenal performance-nya akan lebih baik musim depan ya. Maaf juga nih saya curhat sedikit tentang Arsenal. Sekarang klub ini sedang berada di bawah. Ya, mereka tidak bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Sangat disayangkan, tapi mereka punya pemain-pemain yang bagus. Contohnya Bukayo Saka yang bermain baik di pertandingan lawan Denmark. So coming into this match, England versus Denmark. Ya, tentu setelah Italia lolos, kita ingin Inggris dong yang lolos. Jadi finalnya kan ini seru. And from the lineup, ternyata Southgate tidak banyak melakukan pergantian di lineup. Ya, Saka bisa kembali masuk dalam starting lineup. Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane seperti biasa di depan, Calvin Phillips, Declan Rice, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, dan juga Luke Shaw di belakang Jordan Pickford. Dan bagi Denmark, mereka tidak merubah formasi mereka. Inggris tetap stick ke formasi 4-2-3-1 ya. Saya perkirakan Southgate bisa saja merubah formasi seperti lawan Jerman di babak per-8 final, yaitu 3-4-3, but still he's with the 4-2-3-1 formation. Denmark 3-4-3, Damsgaard, Dolberg, dan juga Braithwaite. Ini 3 penyerang yang berbahaya, punya kecepatan, punya juga kemampuan mencari free space. Dan kekuatan Denmark ini kan di kedua wingback mereka, Maile dan juga striker yang tidak berkembang di pertandingan ini karena Shaw dan Walker betul-betul agresif. Delaney, Højbjerg bermain baik, tapi Delaney akhirnya kehabisan tenaga. Westergaard, Kjaer, dan Christensen, seperti yang saya tegaskan bahwa lini pertahanan Denmark salah satu yang solid di Euro 2020 meskipun mereka banyak kemasukan gol, ditambah juga mereka punya penjaga gawang yang bagus yaitu Kasper Schmeichel. From the flow of the game, jelas pertandingan ini milik tim nasional Inggris karena mereka lebih banyak menciptakan peluang, apalagi di babak pertama kita tahu mereka punya peluang pertama melalui Sterling dari luar kotak penalti, and mereka melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya juga masuk ke kotak penalti Denmark, tapi para pemain Denmark ini cukup fokus ya untuk bisa mencegah Inggris mencetak gol cepat. And finally, justru ada gol yang tercipta di pertandingan ini. Saya pikir babak pertama ini akan berakhir 0-0 ya, karena pertandingannya juga berlangsung ketat. Ternyata Damsgaard bisa mencetak gol dari free kick. What a great goal.
Ini adalah gol pertama ya yang kemasukan di gawang dari Jordan Pickford, dan England memberikan respon. Sebetulnya Raheem Sterling mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan dari umpan Harry Kane, tapi what a great save by Kasper Schmeichel. Dan akhirnya pergerakan yang aktif dari Bukayo Saka, di mana dia memberikan umpan sebetulnya terarah ke Raheem Sterling, tapi di sana ada Kjaer yang melakukan intercept. Tapi sayangnya intercept tersebut membuat bola mengarah ke gawangnya sendiri dan memberikan gol bagi Inggris. 1-1, so what do England do after 1-1? Ya, and what can Denmark do after 1-1? Saya perhatikan ini pelatih Denmark nih melakukan beberapa pergantian kan, seperti striker yang ditarik keluar memang tidak berkembang, Dolberg juga tidak banyak peluang di match ini, dan sayangnya juga dia tidak tetap menerapkan strategi menyerang ya, tidak seperti di babak-babak sebelumnya atau di fase grup. Dan Denmark juga fokus dalam urusan bertahan. Mungkin mereka ingin pertandingan ini ke adu penalti dan berharap Kasper Schmeichel bisa banyaklah melakukan save. Ya, bagi Inggris juga kan sulit ya untuk bisa memenangi duel adu penalti atau kontes adu penalti. So, Inggris perlu melakukan tactical change dan Gareth Southgate melakukan itu, menarik keluar Saka, memainkan Grealish. Grealish cukup baik menguasai bola, dan kemudian di babak extra time juga ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Gareth Southgate. Mungkin juga untuk mengantisipasi adu penalti, seperti Jordan Henderson masuk, menggantikan Declan Rice, dan Phil Foden masuk menggantikan Mason Mount. Bahkan kita tahu bahwa kemudian Jack Grealish juga ditarik keluar ya, setelah Inggris mencetak gol untuk meraih keunggulan dari Harry Kane melalui adu penalti, di mana Trippier yang dimainkan agar Inggris betul-betul mempertahankan keunggulan. And England can score the winning goal from the penalty dari Harry Kane, dan memang ini keputusan yang kontroversial untuk memberikan Inggris penalti, karena saya sendiri juga tidak bisa melihat ada kontak yang terjadi antara Sterling dan juga Maile. Ya, memang ada kaki dari Maile yang tampak mencoba untuk mencegah pergerakan dari Sterling, tapi saya betul-betul tidak bisa melihat ada kontak yang terjadi. Mungkin sedikit sentuhan saja antara kaki Sterling dan juga kaki dari Maile, tapi itu sudah cukup bagi wasit untuk memberikan penalti, dan wasit sebetulnya sudah lebih dulu kan memberikan penalti. Artinya tidak menunggu call dari ruang VAR. Dan kemudian ada VAR check and review yang juga memutuskan bahwa betul itu adalah penalti. And Harry Kane beruntung juga tuh ya, bahwa dia bisa mencetak gol, karena sebetulnya kan Kasper Schmeichel sudah bisa menyelamatkan penalti tersebut, tapi from the rebound, he can score the winning goal from England. Memang banyak yang menganggap bahwa karena Inggris tuan rumah, maka mereka diuntungkan untuk bisa lolos ke final. Tapi memang secara permainan Inggris jauh lebih unggul daripada Denmark. Dan juga teman-teman, jika melihat statistik dari Inggris, from the group stage sampai ke babak semifinal ini, inilah pertandingan di mana Inggris paling banyak mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya. Total ya, peluang yang berbahaya ini teman-teman ya, dari statistik ya, saya perlu melihat karena saya mencatatnya. Total peluang yang berbahaya dari Inggris ini adalah 10. Ini terbanyak yang bisa mereka hasilkan dari sebuah pertandingan di Euro 2020. Jadi artinya apa? Denmark betul-betul tidak berdaya. Mereka tidak bisa mengatasi permainan teamwork dari para pemain Inggris. Dan Inggris mengandalkan teamwork karena tidak ada pemain yang memang berpengaruh dalam sistem permainan yang diterapkan oleh Gareth Southgate. Pemain pengganti pun bisa memberikan kontribusinya. Tidak akan mudah bagi Italia untuk menang atas Inggris, dan juga tidak akan mudah bagi Inggris untuk menang atas Italia. Tapi yang kita bisa perhatikan bahwa beberapa tim yang lolos ke partai final dari sebuah major event itu juga mengandalkan pertahanan yang solid. And both Italy and England have a solid defense. Jadi saya pikir pertandingan final tersebut akan berjalan menarik, dan well done for Italia bisa masuk ke final Euro lagi. Kita tahu sebelumnya juga mereka pernah masuk ke final Euros di era sepak bola modern tapi gagal menjadi juara. Bisa juga tahun ini adalah tahun mereka. Dan England untuk pertama kalinya setelah 55 tahun mereka bisa masuk ke final sebuah major event, setelah sebelumnya mereka masuk ke final Piala Dunia tahun 1966 pada saat mereka bisa menjadi juara dengan mengalahkan Jerman Barat pada saat itu. So, bisa saja Inggris juga yang menjadi juara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Triple B, dan terus memberikan dukungan kepada channel YouTube Triple B. Saya sangat menghargai segala bentuk dukungan yang teman-teman berikan. And remember, stay safe, stay healthy, stay positive, no hate, only football. Salam sepak bola.